nggak sih pemirsa basa-basi? Ternyata masih ada loh orang-orang yang menggemari hobinya sampai menjadi fanatik. Nah, basa-basi telah merangkum 5 orang yang terlalu terobsesi dengan hobinya. Di urutan kelima, Rifat Sungkar ternyata gemar bermain Lego. Rifat mengakui Lego termahalnya mencapai 3 juta rupiah. Hal itu dijadikannya sebagai investasi sampingan. Tak tanggung-tanggung, Rifat pun membuat kamar khusus untuk ribuan Legonya yang diperkirakan bernilai 500 juta rupiah. Di urutan keempat, Valeria Lukyanova. Gadis asal Ukraina ini rela menahan rasa sakit akibat operasi yang berulang-ulang. Valeria telah menghabiskan kurang lebih 850 juta rupiah hanya untuk berpenampilan seperti boneka Barbie. Di urutan ketiga, Herbert Caves. Pria asal Filipina ini rela melakukan operasi hingga 19 kali selama 13 tahun. Cave mengoperasi wajahnya hingga mirip dengan Christopher Reeve, tokoh utama film Superman. Untuk penampilannya ini, ia menghabiskan biaya hingga 1 miliar rupiah. Di urutan kedua, ada Justin Jedlicka. Pria yang satu ini telah melakukan 14 kali operasi untuk mengubah dirinya seperti boneka Ken. Justin menghabiskan dana operasi berkisar 1,8 miliar rupiah. Dan di urutan pertama, ada Connie Singh. Wanita asal Singapura ini berhasil merenovasi rumahnya dengan karakter kartun Hello Kitty. Connie rela menghabiskan lebih dari 25 miliar rupiah untuk segala pernak-pernik dan dekorasi bertema Hello Kitty. Makanya sekarang kita harus cari perbedaan antara hobi sama sudah mulai obsesi ke arah gangguan jiwa mungkin. Kalau mirip Superman, suka Ken bisa dioperasi. Kalau cangkir masa lu mau operasi muka lu mirip cangkir? Kan nggak mungkin. Mirip Bibi Teko. Sekarang buat Kak Ros dulu deh. Iya. Lo menurut lo masih sekedar hobi atau mulai ke fanatik atau mulai ke obsesi? Untuk yang keluaran tertentu kayaknya udah terobsesi tuh harus beli gitu. Makanya kali kalau ada yang jual berapa deh itu gue bayarin gitu kayak gitu. Tapi kalau overall sih kayaknya masih normal ya, masih normal walaupun kadang-kadang kalau cuma sekedar jadi kayak cuma lihat gambar aja, ih bagus ya. Terus padahal nggak ada budget begini kan? Ini kan belinya di ujung jari begini doang nih. Apa pernah nggak lo sampai kepikiran semalaman nggak bisa gue harus beli? Aduh, ini ada yang satu yang saya kepikiran saya harus dapat yang ini karena itu satu koleksi ini. Nih yang ini nih. Ini namanya aduh, ada tokonya ya, udahlah. Ini tuh namanya floating rose ya. Ini nih. Di toko ada saingan. Pink, ada pink, terus ada hijau, itu ada berapa hitam, sih? ada merah. Berapa harganya ditawarin? Bervariasi tergantung Nggak, pengen tahu berapa? Udah tanya? Di atas 3 juta. Di atas 3 juta rupiah untuk satu buah cangkir. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Kalau misalkan buat Mas Marshall sendiri, Ya. udah mulai ngerasa, oke, ini gue udah mulai kelewatan nih. Patokannya apa buat dalam diri? Ini buat pemirsa juga tahu, buat introspeksi diri gitu. Yang bahaya sih waktu masih bujangan dan punya penghasilan sendiri. Nah, itu yang bahaya. Jadi dulu memang bener-bener kayaknya agak blind Gak mikir buyer, masa depan ya. gitu ya. Iya. Udah gak mikir Milih pokoknya. waktu itu beli rumah atau beli Superman? Beli Superman. Beli lah. Superman dibanding rumah. Oke, ketika bujangan ya, ketika bujangan. Bujangan. Dan apalagi maksudnya teman-teman, keluarga kalau mau kasih kado juga ya memperkeruh suasana kan. Jadi, wah nggak usah nyari apa-apa, Superman aja udah. Jadi setelah menikah, Terus setelah menikah, nah barulah udah mulai. Udah, karena dan akhirnya stop juga akhirnya. Anak nggak resah waktu anak-anak dia lucu, aprok gitu. Lemari. Itu lemari, khususnya yang kecil. nggak tahu lemarinya dialirin listrik. Itu begitu digebrak-gebrak sama si Jarvis itu sampai Jarvis. Jarvis pun dari nama salah satu tokoh Dari komik juga. komik juga kan ya? Orang berpikir begitu, tapi itu sebenarnya nama dari vokalis grup asal Inggris Pulp. Oh, Itu kesukaannya si Dewi. Tapi akhirnya dikait-kaitin ke Iron Man. Oh, iya. Tapi ada loh emang ya yang istrinya nih punya koleksinya barang pecah belah gitu ya. Itu kalau berantem sama suaminya tinggal Kamu nurut atau saya? Nurut gitu. Jangan-jangan itu rumah tangga dirimu. Tinggal dipegang satu cangkir kan. Langsung gini, beri ide jangan-jangan.
Kak Ros pernah diprotes gak sih sama suami secara lo beli Ya, terus? mungkin protes dalam bahasa yang halus ya, karena kan belinya lewat Instagram, jadi datangnya kan box-box gitu ya, Iya. gitu. Cuma ini apalagi Mi, apalagi ini, Allah cangkir lagi, naruhnya di mana, kayak gitu. Tapi Tempat untuk ya. masalah duit gak? Kamu nih buang-buang uang beli cangkir terus. Suami saya belum tahu harganya berapa. Oh, karena suami belum tahu harganya berapa ya? Kalau gitu Suami saya nonton akan kasih rekaman basa-basi ini ke suami Kak Ros. Jangan, aduh, Nggak, mungkin bahaya. nggak, tidak bermasalah karena belinya pakai duit sendiri. Biasa nih kerap kali hobi menjadi berantem di kalangan suami istri karena si istri biasanya merasa si suami menghabur-haburkan uangnya atau sebaliknya. Enggak sih, mungkin sebetulnya lebih ke harusnya seimbang aja lah antara hobi sama memang yang buat masa depan, buat investasi ya kalau Apa kita yang udah lebih- nikah ya. gitu. Selama kita bisa membalance itu kayaknya sih nggak masalah. Apalagi kalau buat saya pasti argumentasinya gini, ini cangkir kalau saya jual lagi masih punya nilai, masih bisa berharga, bisa jadi duit lagi gitu. Jadi bukan Oke. beli yang apa istilahnya. Beli sesuatu yang tidak ada value-nya lagi untuk dijual ya. Betul. Oke, berarti catatan pertama kalau punya hobi pastikan hobi Anda nanti suatu saat bisa menghasilkan uang Iya. lagi. Iya. Jadi nggak nyesek-nyesek amat. Betul. Jadi kalau hobinya ngumpulin kertas kado lupakanlah karena kertas kado kalau udah 10 tahun udah lepek juga Iya. gitu ya. Kertas surat, aku dulu koleksi kertas surat. Tapi loh, begitu sama 10 perangko. tahun ibu pegang kertasnya udah tepok, Bu. Itu nggak bisa Udah kena diapa-apain kutu lagi. jadi kuning. Masa sih? Nah, Kuning sih. kuning. Baru kuning Iya. Jadi kalau aku mau nanya nih buat Mas Marcel dari sisi laki-laki. Untuk istri yang suka ngoceh-ngoceh kalau suaminya punya hobi. Ya. Menurut dirimu membandingkan dengan laki-laki yang sudah dewasa, punya hobi dan tidak punya hobi. Ada perbedaannya nggak sih? Ada perbedaannya sih. Jadi biasanya kalau yang tidak punya ini biasanya mereka tidak tetap, jadi berpindah-pindah, mau kayak nggak punya jati diri jadinya, Jadi cenderung menyobain semuanya. nyobain In the semuanya. good way atau in the bad way? Biasanya. Mendingan koleksi beginilah daripada koleksi cewek ya kan? Itu to the point, itu udah benar tuh. Tapi serius, nggak apa. Kayak aku cuma pengen tahu bener nggak sih, soalnya dia bilang gini, kalau suami punya hobi sama hal apapun, selama dia mampu, biarin kalau hobinya positif. Karena kalau dibiarin biasa cenderung akan lari ke tempat-tempat pergaulan malam, ke perempuan. Itu gosip atau fakta? Acara lu dong gosip atau fakta? Atau fakta. Bener. Mungkin setiap orang butuh penyaluran ini ya, Iya. stres. Jadi ya gimana? outletnya beda-beda. Kalau outletnya begini ini kan positif. Daripada dia outletnya mungkin malah larinya ke tempat-tempat yang justru rentan terhadap pengaruh buruk lingkungan, itu lebih bahaya. Misalnya, ntar jadi hobinya ngumpul-ngumpul sama teman-temannya mending baik. Kalau temannya Iya. malah jadi ngajakin ke tempat yang enggak kan jadi bahaya. Karena memang stres itu tetap butuh outlet. Oke. Iya. Jadi saya juga dari dulu juga kesukaan terhadap hobi juga berubah-berubah, dari komik kemudian kayak beginian, dan akhirnya ya belakangan ini saya lebih seneng membentuk tubuh gitu, olahraga lebih sehat. Saya tunjukin ke teman-teman nih, kalau lu suka Superman atletis kan, bikin dong badan kayak Superman. Jadi jangan operasi. Kirain bentar lagi mau operasi juga mukanya. Nggak pengen ya operasi di rubah mukanya jadi kayak Jadi selama ini aman ya, belum ada protes dari keluarga ya. Paling cuma beli lagi gitu doang ya, belum berantem. ya anak juga, oh mami apalagi itu katanya, Oke. mami gitu. Nah sekarang aku punya tayangan pemirsa. Ini apa sih pendapat masyarakat kalau misalnya hobinya menuai protes dari keluarganya? Kita lihat tayangannya. Kalau olahraga pagi memang diprotes anak-anak, karena olahraganya kadang-kadang saya sampai siang gitu kan. Kadang-kadang mamaku agak bawel. Kadang-kadang diprotes. Suka banget. Pernah sih. Saya nggak pernah bilang, jadi nggak pernah diprotes. Papa kok pulangnya siang-siang sih ya, seharusnya kan bisa ngurus yang lain gitu. Anjing itu najis, nggak boleh masuk ke rumah. Kalaupun boleh di luar rumah aja, nggak boleh sampai masuk. Tapi kan karena aku sayang, nggak bisa. Bobo aja harus di kamarku. Gitu. Abi lebih mentingin beli batu daripada buat belanja. Ya. Itu bukan hobi, itu kewajiban kayaknya. Tadi pada saat tayangan itu berlangsung ya, aku nanya sama Kak Rose. Kan katanya sebagai laki-laki harus punya hobi ya, Iya dong. supaya tidak lari ke hal-hal yang negatif. Iya. Kak Rose
suaminya hobi apa? Dulu pernah punya hobi motoran itu ya kan, terus saya jual motornya enggak. Oh my god. Enggak. Udah enggak. Terus sekarang kayaknya hobinya itu sukanya ini mendekorasi rumah. Jadi Pakai kertas krep, kasih bendera-bendera karena dia 17 memang Agustusan. lulusannya desain. Oh gitu. desain Oh gitu ya. beneran didesain dirombak. Iya, jadi apa itu kadang-kadang kolam renangnya tuh dindingnya tuh berapa kali udah ganti-ganti gaya gitu. Terus sekarang mau ganti lagi katanya nanti kantor depan aku mau rubah ya ininya gitu ya. Udahlah itu hobinya. Oke, termasuk kategori hobi berarti kan dia cukup sering. Iya cukup sering. Dibiarin aja, padahal kan ngerombak rumah Karena tuh itu kan mahal. sebuah kreativitas. Jadi ketika menghayal, menggambar dan kemudian melihat itu jadinya itu kan membahagiakan. Oke. Gitu. Nah ini dengar-dengar juga kalau Mas Marcel ini dari hobinya dia sekarang sudah memiliki komik. Aku sebenarnya sempat tahu nih pas di launching. Iya. Nah ini emang inspirasinya karena dari hobi kesukaan sama tokoh superhero akhirnya menciptakanlah sebuah komik. Dan akhirnya ditemukan karena dari dulu kan dari kecil nggak pernah tahu kok suka, sampai dewasa akhirnya kok suka superhero dan akhirnya baru ketahuan bahwa pas sekitar 4 tahun yang lalu mulai muncul rasa prihatin dari dalam diri saya sendiri tentang komik Indonesia. Dan khususnya pada saat itu adalah komik superhero Indonesia yang pernah berjaya di era 70-an, 80-an ya, dengan adanya Gundala Putra Petir dan kawan-kawannya. Nah, itulah makanya saya dengan teman-teman kita pengen menggerakkan kembali image itu karena biarlah anak-anak Indonesia punya figur, karena apalagi sekarang serbuan film-film komik superhero dari luar dan dengan merchandise-nya, item-itemnya seperti begini lebih gila dari masanya kita dulu. Benar. Jadi sekarang anak-anak Indonesia seperti kehilangan figur hero-nya gitu. Jadi saya pengen ada superhero yang bisa membawa gambaran budaya Indonesia. Oke, ini kenapa? Ini namanya adalah ini dia. Ini ada beberapa karakter. Ada yang pertama itu Volt, terus kemudian ada Valentine yang barusan sudah difilmkan juga dari komik, sudah terbit 3 jilid tapi sudah duluan dibikin filmnya. Terus ada Jawara Indonesia, singkatan dari Jagoan Warga Negara Indonesia. Oh keren. Ada miniatur Voltnya. Oh ini ya. Nah ini yang paling depan ini ada si Volt. Ini orang Indonesia asli. Iya. Ngomongnya bahasa Indonesia ya. Betul. Komiknya ada di situ. Oh, komiknya di mana? Komiknya ada di Lupa mana? Aku boleh pegang nggak Voltnya? Atau aku boleh pegang kamu aja? Kamu mendingan pegang dia yang marah istrinya, kalau pegang dia yang marah dia. Jangan gitu. Pegang ini ya. Komiknya mau nggak? Boleh. Ntar dijualin lagi di sini. Ini Voltnya aku pegang dulu ya. Tuh kan, nah kan, ayo. Halo, patah. Nah ini komiknya, Oh, ini komiknya. komiknya sih udah ada di toko buku ya. Kok tampilannya tapi kayak komik luar negeri ya? Nah itulah dia makanya. Jadi kita tuh punya strategi khusus karena sudah bertahun-tahun ya anak-anak Indonesia sebagai market pembaca yang paling besar sudah terbiasa dengan style komik dari Jepang, dari Amerika. Mau nggak mau harus disamakan Jadi biar kita nggak terlalu di-reject packagingnya ya. betul. Packagingnya kita harus bikin harus familiar. menarik karena Benar. kalau enggak pasti akan ditinggal ya. Nah, Kenapa kan? ini jagoannya maksudnya lain kali mungkin nggak ya kalau jagoannya itu pakai kebaya gitu ya? Bisa ya? Bisa. Gitu Tapi kan. bukan kalau musuh biasa kalau ditendang kayak kamu Tapi pakai selendang dong kan. Selendangnya panjang Oh, iya, benar. ya kan. Jadi kalau ini nggak usah bergerak panjang-panjang, Bisa. gitu. Jadi ini komik silat Indonesia ya kan? Ibu kayak gitu tadi saya inget satu toko kungfu namanya Limocho. Itu nenek sihir paling jahat sumpah. Tahu nggak? Aku dulu waktu masih SMP itu hobinya koleksi apa tau nggak? Poster-poster pemain film silat. Kamu tuh hobinya banyak ya Banyak. ternyata ya dan Iya, iya, berubah-berubah ya. iya. Nah. Oke. Berkaca pada masa kecil kita ya. Betul. Jadi kita bisa tahu bahwa ternyata dulu era Indonesia dengan komiknya, dengan apa ya citra kebudayaan seperti silat, kayak gitu-gitu kan ternyata melekat kepada kita gitu. Sampai besar. Sekarang Oke. anak-anak kita sekarang malahan melekat yang dari luar gitu. Ya udah. Nanti kita bakal ngobrol lagi pemirsa. Ini gimana cara sekali lagi kita bisa akan curi ilmu dari mereka, punya hobi tapi nggak bikin pusing, malah menghasilkan uang. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. We're on top of the world. We're on top of the world now, darling.